Penempelan makosid syariah di saat-saat ini sangat meresahkan, terutama di dunia akademik. Tapi sebelum masuk kita dalam menyampaikan tentang makosid syariah, ada ungkapan Imam Ghazali yang menjadi landasan pengetahuan kita dulu, yang bahwa ada 4 tingkatan manusia itu dalam pengetahuan. Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri, yaitu manusia itu berpengetahuan, berilmu, dan dia tahu kalau dirinya itu berilmu. Orang seperti ini itu kita menjadikan panutan, tuntunan, dan kita jadikan sebagai tempat kita bertanya. Kemudian yang kedua adalah rajulun yadri wala yadri annahu yadri, yaitu manusia yang berpengetahuan, berilmu, tetapi dia tidak menyadari kalau dirinya itu sesungguhnya berpengetahuan. Nah, ini orang-orang seperti ini perlu kita ingatkan tentang dirinya, yang bahwa dirinya itu berpengetahuan. Yang ketiga ini adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada manusia yang dia itu tidak berpengetahuan, tidak berilmu, tetapi dia tahu kalau dirinya itu tidak berpengetahuan. Nah, ini perlu kita ajarkan, perlu kita bimbing agar dia menjadi manusia yang yadri, menjadi orang yang berpengetahuan. Yang terakhir adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang itu tidak berpengetahuan dan dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak berpengetahuan. Nah, ini yang paling berbahaya, orang yang tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Terkait dengan hal ini perlu menjadi fundament, esensi bagi kita dalam melakoni kehidupan ini, kaitannya dengan yang 4 tadi. Di mana posisi kita sebenarnya harus kita sadari agar apa yang kita statementkan, sampaikan, koni itu tepat dengan makosid syariah. Nah, makosid syariah ini sering ditempelkan pada hal-hal yang tidak tepat, sehingga menjadi hal yang mereduksi syariat Islam itu sendiri. Abu Ishaq Al-Shatibi menyampaikan bahwa makosid syariah itu mempunyai struktur epistemologi yang ketat. Harus ada jelas, harus ada kejelasan indikator sehingga kita bisa menyampaikan bahwa ini adalah makosid syariah. Kita berikan contoh tentang penempatan makosid syariah yang sering keliru dan tidak ada relevansinya akibat dari pengetahuan yang terbatas. Misalnya, pengaruh prestasi belajar, pengaruh media sosial dalam peningkatan pengaruh belajar mahasiswa, perspektif makosid syariah. Nah, judul ini kan tidak ada relevannya dengan makosid syariah, tapi dipaksakan agar judul itu sedikit Islami, padahal sesungguhnya itu adalah mereduksi makosid syariah itu. Makosid syariah itu sesuai dengan buku tafsir TGB, yaitu Hubbul Waton, tujuannya adalah bagaimana kemaslahatan kedua belah pihak, bukan kemaslahatan seorang, tapi kedua belah pihak itu adalah ada kemaslahatannya, atau la dororo wala diroro, tidak saling merugikan. Dalam makosid syariah itu bagaimana kita melakukan hifzuddin, menjaga agama, hifzul akal, menjaga akal, hifzul nasl, menjaga keturunan, hifzul mal, menjaga harta. Dan tujuan makosid syariah ini adalah pada dasarnya adalah tazkiyatun nufus, bagaimana penyucian daripada jiwa ini, sehingga dengan melakukan
Makosid syariah pada poin yang saya katakan tadi itu sangat penting. Tetapi di era ini penempatan makosid syariah itu sangat bertentangan sekali dengan tujuan syariat itu sendiri. Ada sebuah hukum yang sangat jelas, tetapi sesungguhnya itu melanggar makosid syariah. Ada dalil yang mengatakan la nikah illa biwaliyin, tidak sah nikah itu tanpa wali. Kalimat ini, hadis ini ada perbedaan pandangan, ada perbedaan pendapat dari Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Imam Hanafi itu tidak masuk dalam rukun nikah wali itu, sehingga perempuan itu boleh menikahkan dirinya tanpa wali dengan syarat sekupu antara laki-laki dan perempuan itu. Tetapi dalam kompilasi hukum Islam yang mengadopsi mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, bahwa wali itu diharuskan. Kenapa diharuskan? Untuk menjaga kehormatan. Nah, kaitannya dengan pandangan Imam Hanafi bahwa perempuan itu boleh menikahkan dirinya, yang penting dia sekupu, itu bagian sesungguhnya menjatuhkan kehormatan keluarga perempuan itu. Apakah ini bertentangan dengan makosid syariah? Nah, tinggal kita bagaimana masuk dalam dunia hermeneutik itu kaitannya dalil yang tadi. Kalau pandangan saya kaitan dengan itu adalah saya melihat bahwa wali ini tepat apa yang diputuskan oleh pemerintah kita adalah di kompilasi hukum Islam adalah wali itu merupakan rukun nikah. Nah, ini hal-hal yang sesungguhnya perlu menjadi kajian agar penempatan makosid syariah ini tepat, tidak serampangan, jangan dijadikan tempelan makosid syariah ini untuk memenuhi kebutuhan sesaat dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu. Kita berharap bagaimana makosid syariah ini kita tempatkan pada posisi-posisi yang tepat sehingga memunculkan tazkiyatun nufus dari makosid syariah itu.